Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang penyusunan perencanaan pembelajaran. Untuk mata diklat ini diharapkan nantinya Bapak Ibu mampu menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Kenapa RPP yang kita targetkan? Jadi di sini mengingat mata diklat atau materi-materi yang sudah sempat kita bahas, mulai dari pemetaan KIKD, kemudian kita sudah sempat bahas tentang bagaimana mengembangkan indikator pencapaian kompetensi, kemudian selain itu kita juga membahas tentang penyusunan instrumen penilaian. Jadi kesemuanya itu akan saling terkait dan termuat dalam sebuah RPP. Karena itu kita targetkan dari mata diklat ini Bapak Ibu nantinya mampu menyusun sebuah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sendiri dimaksudkan dengan sebuah rencana pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan silabus dan kompetensi dasar itu untuk satu kali pertemuan ataukah lebih. Nah, RPP di sini kalau kita mencermati dari peraturan atau kebijakan-kebijakan terakhir atau terbaru itu berarti mengacu pada surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 ya. Tetapi apa yang perlu diingat di sini, surat edaran ini bukan artinya menghapus atau mencabut peraturan terdahulu tentang standar proses yang diatur dalam Permendikbud 22 tahun 2016. Hanya saja edaran ini memberikan kesempatan membuka peluang pada Bapak Ibu untuk membuat RPP secara lebih sederhana. Kenapa dikatakan sederhana di sini? RPP sendiri diberikan batasan bahwasanya komponen inti minimal itu cukup 3 saja, yaitu tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian atau assessment. Nah, di sini pada kesempatan mata diklat ini kita akan coba bahas komponen-komponen RPP sehingga ini bisa membekali Bapak Ibu nantinya pada saat penyusunan RPP sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Komponen yang kita bahas tidak terbatas hanya pada 3 ini, tetapi kita coba bahas dulu sesuai dengan komponen yang ada di standar proses. Kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Jadi dengan komponen minimal yang sesuai dengan standar proses ya, ada komponen lengkapnya di sini, silakan diperhatikan. Kita akan coba bahas mulai dari yang pertama itu identitas sekolah. Silakan untuk identitas sekolah dan identitas mata pelajaran silakan Bapak Ibu lengkapi. Mulai dari sekolah, mata pelajaran, kelas semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Hal yang perlu diperhatikan di sini untuk materi pokok pastinya Bapak Ibu mengacu dari rumusan KD ya, dengan materi di sana sudah jelas. Kemudian alokasi waktu itu yang perlu diperhatikan dengan pertimbangan jam efektif yang sebenarnya sudah Bapak Ibu atur, rencanakan secara rapi dan tertib itu pada program tahunan dan program semester yang sudah Bapak Ibu buat di awal tahun pelajaran. Jadi itu yang perlu diingat untuk alokasi waktu di sini. Komponen berikutnya kita lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu secara mudah ada 2 tipe cara menuliskan atau merumuskannya. Jadi untuk tipe yang pertama itu Bapak Ibu merumuskannya sesuai dengan rumusan KD atau secara umum ya. Untuk tipe yang pertama ini rumusannya adalah CAB. Condition, Audience, Behavior. Behavior di sini lengkap mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Bagaimana contohnya? Silakan kita lihat contoh berikut ini. Melalui diskusi, tanya jawab, dan penugasan, peserta didik dapat bersyukur atas nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menunjukkan sikap peduli dan kasih sayang kepada sesama, memiliki pengetahuan tentang ketentuan pelaksanaan zakat, serta keterampilan dalam menyajikan ketentuan pelaksanaan zakat.
Nah, kita cermati Bapak Ibu melalui diskusi tanya jawab dan penugasan itu berarti adalah bagian dari condition atau melalui proses belajar seperti apa. Kemudian peserta didik jelas adalah audience. Kemudian dapat bersyukur atas nikmat dan rezeki Allah berarti itu adalah behavior atau kompetensi sikap spiritual. Kemudian menunjukkan sikap peduli dan kasih sayang kepada sesama, ini adalah kompetensi sikap sosial. Kemudian memiliki pengetahuan tentang ketentuan pelaksanaan zakat berarti ini adalah kompetensi dari pengetahuan, dan yang bagian terakhir itu adalah kompetensi dari keterampilan. Nah, contoh perumusan tipe pertama seperti ini Bapak Ibu. Silakan untuk contoh yang kedua silakan dibaca sendiri, dicermati sendiri secara mandiri Bapak Ibu supaya bisa bedakan dengan rumusan tipe yang kedua. Kita lihat untuk yang tipe kedua ini dirumuskan berdasarkan jabaran IPK. Jadi Bapak Ibu sudah jabarkan dari KD, Bapak Ibu jabarkan ke IPK, kemudian Bapak Ibu coba buat rumusan tujuan pembelajaran yang berdasarkan jabaran IPK tersebut. Untuk rumusannya itu komposisinya atau kelengkapannya itu adalah CABD, Condition, Audience, Behavior, dan Degree. Ada tambahan D, degree di sini. Degree itu maksudnya adalah batas minimal tingkat keberhasilan. Ya, misal contohnya dapat menyebutkan sila-sila Pancasila secara lengkap, ya itu degree. Kemudian secara urut, secara teratur, secara jelas, secara tepat. Nah, itu contoh dari batasan tingkat keberhasilan atau degree di sini. Bagaimana contohnya? Silakan kita lihat. Ada contoh di sini. Jadi contohnya sudah dijabarkan IPK-nya 3.2.1 sampai dengan 3.2.7 ya. Contohnya misal untuk pertemuan pertama yang ingin dibelajarkan atau dicapai itu IPK dari 3.21 sampai 3.23. Berarti rumusan tujuan pembelajaran untuk pertemuan pertama itu bisa dibuat seperti narasinya seperti ini Bapak Ibu. Melalui pemutaran video, diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan pengertian zakat dan menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan zakat serta macam-macam zakat secara tepat. Jadi kondisinya di sini atau proses belajarnya adalah melalui pemutaran video dan diskusi kelompok. Kemudian peserta didik itu jelas audience. Kemudian dapat menyebutkan pengertian zakat ya sampai dengan serta macam-macam zakat, itu berarti adalah kompetensi yang ingin dicapai atau behavior. Kemudian degree-nya itu adalah secara tepat. Nah, ini contohnya Bapak Ibu untuk tipe rumusan tujuan pembelajaran yang kedua. Jelas ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa nanti coba untuk dilatih. Nah, untuk yang berikutnya, komponen yang berikutnya kita lihat KD dan IPK. Sebenarnya ini sudah banyak kita bahas pada materi terdahulu pada saat pemetaan KI-KD. Kita sudah membahas konsep KD secara lengkap. Kemudian IPK itu kita sudah bahas juga secara lengkap di materi pengembangan IPK HOTS. Jadi cukup kita ingatkan di sini bahwasanya KD pasti memuat kemampuan minimal dan materi minimal. Dan untuk IPK jangan lupa mesti menggunakan KKO atau Kartu Kerja Operasional sebagai penanda ketercapaian KD ya. Sudah kita bahas, tidak perlu kita bahas lagi. Nanti tinggal Bapak Ibu melengkapinya. Makanya pentingnya itu kita berlatihnya runut ya, dari pemetaan KI-KD, pengembangan IPK sudah kita mengembangkan, kita tinggal memindahkan ke bagian sini. Oke, masuk ke komponen berikutnya itu adalah materi pembelajaran ya. Materi pembelajaran itu mesti memuat fakta, konsep atau prosedur yang relevan sesuai dengan butir-butir IPK. Silakan Bapak Ibu lengkapi. Lagi-lagi ini sebenarnya kita sudah memiliki kemudahan karena kita sudah jabarkan di pemetaan KI dan KD, tinggal Bapak Ibu ambil dari sana, pindahkan ke bagian sini. Hanya tinggal sesuaikan dengan rumusan IPK yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa sesuaikan dengan alokasi waktu.
alokasi waktu setiap pertemuannya. Kemudian jangan lupa juga untuk menghubungkan atau mengaitkan dengan kearifan lokal ataupun dengan konteks yang berlaku sekarang, artinya supaya real bisa dirasakan materi yang dipelajari oleh anak ini sebenarnya ini loh hubungannya, keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya sebatas teori, tapi mereka benar-benar bisa paham bahwa memang ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, komponen yang berikutnya adalah metode atau model pembelajaran. Nah, kalau kita bicara metode atau model pembelajaran, jangan lupa lagi-lagi kita perlu menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Kemudian untuk pemilihan model pembelajaran, karena secara umum itu kurikulum 2013 itu mengamanatkan penggunaan pendekatan saintifik, tapi secara konkret dan operasionalnya di kelas itu bisa kita kembangkan melalui penerapan model-model yang di dalamnya menggunakan metode-metode yang sesuai ya. Untuk model pembelajaran sendiri itu yang direkomendasi oleh kurikulum 2013 itu adalah model pembelajaran discovery, model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, problem based learning, dan model pembelajaran project based learning atau PJBL. Nah, selain itu silakan Bapak Ibu kalau mau menggunakan model pembelajaran kooperatif silakan juga. Silakan dikembangkan. Yang penting di sini disesuaikan dengan materi dan kemampuan anak-anak Bapak Ibu ya. Yang jelas Bapak Ibu sudah berani memilih satu model tertentu dengan metode-metode yang pas di dalamnya, berarti Bapak Ibu sudah paham dengan sintaks atau langkah penerapannya untuk proses pembelajaran di kelas Bapak Ibu ya. Oke, saya pikir ini nanti bisa Bapak Ibu pelajari lebih lanjut, bisa dibaca di materi, di bahan ajar itu model-model dari yang sudah kita sebutkan tadi seperti apa sebenarnya langkah-langkahnya, sehingga bisa coba Bapak Ibu kembangkan di RPP Bapak Ibu ya. Oke, komponen berikutnya adalah media dan sumber belajar. Jangan lupakan namanya media, kita perlu alat bantu yang mempermudah proses pembelajaran. Silakan sebutkan di sini media apa yang Bapak Ibu gunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian sumber belajar itu terkait dengan buku, media cetak atau elektronik, atau sumber lain yang relevan yang memang kita butuhkan, kita akan hadirkan untuk mendukung proses pembelajaran nantinya. Sebutkan secara lengkap di sini di bagian media dan sumber belajar. Komponen berikutnya adalah langkah pembelajaran ya. Silakan, karena kita buat RPP ini adalah untuk 1 KD. 1 KD itu bisa 1 kali atau lebih dari 1 kali pertemuan. Silakan diatur untuk langkah pembelajaran. Yang jelas pasti akan ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Apa saja yang perlu diperhatikan di kegiatan pendahuluan? Paling tidak Bapak Ibu mencoba untuk menyiapkan peserta didik secara psikis ya, secara fisik dan psikis ya, supaya siap untuk mengikuti proses pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu bisa memberikan motivasi tentang apa sih sebenarnya manfaat dari materi yang akan kita pelajari di kesempatan pertemuan tersebut. Selain itu Bapak Ibu melakukan apersepsi, bagaimana mengaitkan dengan pelajaran sebelumnya ya. Kemudian Bapak Ibu bisa menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat pertemuan tersebut dan cakupan materi atau kegiatan yang akan dilakukan selama waktu yang tersedia. Nah, itu yang perlu diperhatikan di kegiatan pendahuluan. Jadi jangan dibingungkan lagi dengan istilah bagaimana melakukan apersepsi, bagaimana memberi motivasi, tidak sebatas hanya membuat suasana riang artinya ramai, tetapi motivasi di sini justru penting bagaimana mengaitkan secara real dengan konteks kehidupan sehari-hari sehingga anak-anak benar-benar siap dan ingin mengikuti pembelajaran karena tahu dengan manfaatnya. Komponen berikutnya di kegiatan setelah kegiatan pendahuluan itu adalah kegiatan inti. Nah, kegiatan inti di sini silakan. Lagi-lagi jangan lupakan amanat kurikulum 2013 bahwasanya dihadirkanlah pembelajaran yang memberi kesempatan pada
peserta didik kita untuk terlibat secara aktif, kemudian melatih pada kemampuan berpikir kritisnya, membangun kemampuan komunikasinya, kemampuan kerjasamanya, sehingga semuanya bisa lebih mengarah kepada penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi untuk kegiatan inti di sini, kalau kita menginginkan amanat yang sebagaimana barusan saya sampaikan, berarti coba kita hadirkan pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya pembelajaran aktif dengan penerapan model atau metode-metode yang pas ya. Jadi silakan hubungan antara pendekatan saintifik dengan model pembelajaran yang direkomendasikan oleh kurikulum 2013, di samping juga model pembelajaran lain yang kiranya memang relevan dan pas untuk dilaksanakan pada anak-anak peserta didik Bapak Ibu sekalian dengan metodenya seperti apa. Apakah melalui kegiatan diskusi, kemudian tanya jawab, kemudian debat, demonstrasi, atau bermain peran, silakan Bapak Ibu kembangkan dan coba kelola dengan waktu yang tersedia pas untuk kiranya mencapai tujuan pembelajaran di kesempatan pertemuan tersebut ya. Oke, selanjutnya adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini yang penting di sini adalah Bapak Ibu melakukan refleksi dengan anak-anak Bapak Ibu yang atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Kiranya bagaimana kita mencoba mengevaluasi dari proses yang sudah terlaksana ya, sehingga kita bisa juga memberikan umpan balik, menentukan tindak lanjut apa yang sesuai, dan menyampaikan perencanaan atau rencana kegiatan untuk pertemuan berikutnya. Di sini silakan Bapak Ibu lakukan di kegiatan penutup. Selanjutnya, komponen yang terakhir adalah penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran, lagi-lagi jangan lupa acu atau pedomani IPK yang sudah Bapak Ibu jabarkan ya. Kita sudah sempat singgung bahwa salah satu fungsi dari IPK itu adalah untuk sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Jadi silakan acu atau pedomani saat Bapak Ibu merancang penilaian yang akan digunakan atau diterapkan. Nah, berbicara penilaian itu kita pasti akan berbicara dari ketiga aspek: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk ketiga aspek ini tentunya akan berbeda dari segi tekniknya maupun instrumennya. Untuk sikap ya, secara ringkas kita bisa ketahui bahwasanya sikap bisa kita lakukan melalui teknik observasi atau pengamatan, penilaian diri, penilaian antar teman. Instrumennya tentu berupa lembar pengamatan. Kalau untuk penilaian diri dan antar teman, tentunya lembar penilaian diri antar teman yang berisi pernyataan-pernyataan yang sifatnya positif yang ingin coba diketahui pada diri anak ataupun oleh teman sebayanya ya. Nah, untuk pengetahuan itu bisa dilakukan dengan teknik tes, apakah tes lisan atau tulis, serta teknik penugasan, pemberian tugas ya. Ini instrumennya tentunya untuk teknik tes berupa butir soal, untuk penugasan ada pedoman atau petunjuk pengerjaan tugas atau tugas apa sih sebenarnya yang diinginkan. Kemudian aspek yang terakhir itu adalah aspek keterampilan, bisa dilakukan melalui teknik praktek atau ujuk kerja istilah lainnya. Kemudian produk, jadi kalau di praktek kita ingin lihat di prosesnya. Kemudian teknik penilaian produk berarti kita ingin lihat dari hasil kerjanya. Kemudian teknik proyek ya, itu akan lebih kompleks prosesnya karena ada proses investigasi di sana. Kemudian portofolio, dari pengumpulan hasil kerja terbaik anak, kita buat portofolionya sebagai dokumen pendukung nantinya pada saat penentuan nilai akhir dari aspek keterampilan. Ataukah teknik lain? Nah, di sini ada teknik lain yang disebutkan di sini untuk aspek keterampilan. Teknik lain di sini dimaksudkan adalah khusus untuk mata pelajaran matematika dan IPA. Itu biasanya karena sifatnya ingin mengetahui penguasaan keterampilan yang itu adalah berupa keterampilan berpikir yang sifatnya itu abstrak ya.
tidak bisa kita lihat secara langsung, tetapi kita bisa lihat dari mereka mengerjakan soal-soal yang diberikan atau disediakan, yang itu menuntut keterampilan berpikir mereka, menalar mereka. Jadi untuk teknik lain di sini dikhususkan untuk mata pelajaran tertentu seperti matematika ataukah IPA. Nah, ini dia Bapak Ibu komponen lengkap dari RPP sesuai dengan standar proses. Sekarang intinya adalah semua peraturan itu masih berlaku. Sekarang dengan kebijakan edaran dari Menteri Pendidikan Kebudayaan memberikan peluang kepada Bapak Ibu untuk menyusun RPP dengan lebih leluasa, jadi tidak membatasi harus berlembar-lembar sekian banyaknya, cukup 1 lembar ataukah lebih jika memang itu diperlukan. Silakan Bapak Ibu kreasikan, modifikasikan. Yang penting komponen apa yang Bapak Ibu muat itu benar-benar bisa membantu Bapak Ibu menjadi petunjuk operasionalnya nanti untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dan mungkin satu hal yang perlu diingat di sini, karena Bapak Ibu sebagai guru tidak dengan posisi sendiri, tetapi juga kita perlu memperhatikan kebutuhan madrasah. Ataukah Bapak Ibu sendiri yang biasanya itu ada kegiatan supervisi oleh pengawas atau kepala madrasah, silakan sesuaikan dengan instrumen supervisi. Apa komponen minimal yang dituntut di sana untuk sebuah RPP, silakan disesuaikan. Ataukah dengan kebutuhan madrasah yang biasanya setiap rentang waktu tertentu itu dilakukan penilaian akreditasi. Tentunya kita perlu melihat juga batasan yang diinginkan atau dipersyaratkan dalam akreditasi sekolah atau madrasah. Komponen minimal RPP itu harus seperti apa? Silakan Bapak Ibu juga sesuaikan ke arah sana ya. Jadi intinya itu adalah peluang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu untuk mengembangkan RPP agar memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang penting di sini penyusunan RPP adalah mengikuti 3 prinsip. Efisien itu tidak memakan waktu banyak, tidak menghabiskan tenaga banyak. Efektif itu benar-benar bisa mencapai tujuan pembelajaran dan memperhatikan karakteristik peserta didik, karena memang pembelajaran yang akan kita laksanakan itu akan melibatkan peserta didik kita masing-masing. Saya pikir itu Bapak Ibu yang perlu kita ingat, kita review kembali untuk mengingatkan pemahaman kita tentang RPP. Silakan nanti Bapak Ibu coba kembangkan RPP berdasarkan apa yang sudah kita jelaskan barusan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan silakan untuk dicoba. Saya akhiri penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.